Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizka Lailadin, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2, Prodi Fisika, Kampus Universitas Pendidikan Gadesa, akan melaksanakan UKIN pembelajaran pada hari ini, Selasa 13 Desember 2022. Untuk selanjutnya, silakan simak video saya berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang anak-anak. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Oke, baik. Nah, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa bersama agar apa yang kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Untuk itu, Ibu minta Taufik agar memimpin doa. Silakan Taufik. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita membaca doa. Doa mulai. Doa selesai. Oke, sebelum lanjut, Ibu mau absen dulu. Ada yang sudah hadir hari ini? Ada. Ada yang sudah hadir? Aprilia, terus sakit atau apa? Sakit Ibu. Chelsea, Ibu. Sakit? Oke. Nah, selanjutnya, siapa yang masih ingat pada pertemuan sebelumnya kita belajar tentang apa? Ada kalor, terus kapasitas kalor dan kalor. Nah, oleh karena itu pertemuan kali ini kita melanjutkan dari materi yang kemarin, yaitu mengenai perpindahan kalor. Ya. Nah, silakan kalian perhatikan. Apa yang kalian rasakan ketika kalian berjalan di bawah matahari? Panas. Oke, apa terasa panas? Ketika berjalan di bawah matahari, sedangkan matahari itu berada sangat jauh. Ada yang tahu kenapa rasanya? Karena radiasi. Ya, oke. Hal ini akan kita pelajari dalam materi dengan kompetensi dasarnya, yaitu yang pertama menganalisis pengaruh kalor dan perpindahan kalor yang meliputi karakteristik termal suatu bahan, kapasitas dan pembentukan kalor pada kehidupan sehari-hari. Itu untuk pengetahuannya. Terus untuk keterampilannya, merancang dan melakukan percobaan tentang karakteristik termal suatu bahan, terutama terkait dengan kapasitas dan konduktivitas kalor, beserta presentasi hasil percobaan dan bermanfaatannya. Nah, selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Siapa yang bisa membantu Ibu untuk membacakan tujuan pembelajarannya? Oke, Dinda, silakan. 1. Melalui pengamatan video, percobaan serta pengumpulan data, peserta didik dapat menganalisis perpindahan kalor dengan cara konduksi, konveksi, dan radiasi dengan judul, tanggung jawab dan disiplin. 2. Melalui pengamatan video, percobaan serta pengumpulan data, peserta didik dapat menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi perpindahan kalor serta konduksi, konveksi, dan radiasi dengan judul, tanggung jawab dan disiplin. 3. Melalui arahan LKPD dari guru, peserta didik dapat merancang percobaan perpindahan kalor dengan judul, disiplin, dan tanggung jawab. 4. Melalui arahan LKPD dari guru, peserta didik dapat melakukan percobaan perpindahan kalor dengan judul, disiplin, dan tanggung jawab. Melalui arahan LKPD dari guru dan diskusi kelompok, peserta didik dapat menyajikan tentang hasil percobaan perpindahan kalor dengan judul, disiplin, dan tanggung jawab. Melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat mempresentasikan hasil percobaan perpindahan kalor dengan judul, disiplin, dan tanggung jawab. Oke, bagus sekali. Nah, selanjutnya di sini ada teknik penilaian, ya. Jadi teknik penilaian yang akan Ibu lakukan di sini ada 3, yaitu yang pertama penilaian pengetahuan. Nah, penilaian pengetahuan ini Ibu akan menilai bagaimana pengetahuan kalian terkait dengan pembelajaran yang kita lakukan hari ini, ya, yang akan Ibu adakan pada akhir pembelajaran berupa evaluasi. Terus untuk yang kedua yaitu penilaian keterampilan. Ini Ibu menilai bagaimana kalian melakukan percobaan, terus bagaimana kalian berdiskusi dengan teman kelompok dan kalian mempresentasikan hasil kerja kalian di depan kelas. Nah, yang ketiga yaitu penilaian sikap, ya. Yang ini menilai bagaimana kejujuran kalian, tanggung jawab dan disiplin kalian selama mengikuti pembelajaran ini. Oke, bisa dipahami? Bisa.
Oke, apa yang kalian simak dari video tadi? Jenis-jenis apa saja jenis-jenis perpindahan kalor? Apa perbedaan dari ketiga tersebut? Konduksi adalah perpindahan kalor tanpa disertai partikel-partikelnya. Konveksi adalah perpindahan kalor yang disertai dengan partikel-partikelnya. Dan radiasi adalah perpindahan kalor tanpa adanya perantara. Oke, bagus sekali. Terus yang kedua, faktor apa sajakah yang mempengaruhi perpindahan kalor dari konduksi, konveksi, dan radiasi? Nah, apa saja? Oke. Nah, untuk memperdalam pengetahuan kalian tentang perpindahan kalor, maka selanjutnya kita akan melakukan percobaan. Untuk itu, Ibu akan membagikan kalian ke dalam 3 kelompok. Silakan kalian duduk sesuai dengan kelompok yang sudah Ibu bagikan. Ayo. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Oke, sudah duduk sesuai kelompok? Nah, kalau sudah, sekarang dalam kelompok silakan mengambil APD serta alat tambahannya. Ayo. Kelompok 1 mendapat percobaan tentang konduksi. Silakan diambil alatnya. Kelompok 2 tentang konveksi. Ayo. Dan kelompok 3 tentang radiasi. Oke, sekarang silakan kalian kerjakan percobaan sesuai dengan langkah-langkah yang ada pada LPD.
betul ya? Ayo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang telah kalian berikan kepada kami. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang perpindahan kalor yang terjadi pada Paku. Selanjutnya saya berikan kepada pemateri untuk membacakan materi yang telah kami diskusikan. Jadi saya Nomor 1, setelah kami perhatikan percobaan yang tentunya kami lakukan. Nomor 1, setelah kami melakukan percobaan yang dimana kami memanaskan paku selama 10 detik, yang terjadi adalah paku tersebut mengalami perpindahan kalor atau panas, karena hal itu disebabkan karena kalor atau panas dari api berpindah dari ujung besi yang dipanaskan ke ujung besi yang dipegang. Pada perpindahan ini tidak ada bagian besi yang ikut berpindah. Nomor 2, percobaan tersebut yang kami lakukan termasuk kalor secara apa? Kami menjelaskan bahwa perpindahan kalor secara konduksi. Sekian penjelasan kami, saya serahkan kepada moderator. dari pemateri yang sudah menjelaskan tentang tadi, apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Ada. Kelompok Ada pertanyaan kelompok lain? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 yang bertanya, apa contoh lain dari penerapan konduksi dalam kehidupan sehari-hari selain yang dipraktikkan kelompok kalian? Baiklah, silakan menjawab pertanyaan yang ditanyakan oleh saudari Alia, yaitu pada kehidupan sehari-hari. Dan terjadi adalah ketika seseorang memanaskan motor. Nah, di waktu tersebut knalpot tersebut dia mengalami perpindahan kalor yang menyebabkan knalpot tersebut panas. Sekian presentasi dari kami. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita berikan aplaus untuk kelompok 1. Oke, sekarang kelompok 2, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Untuk mempersingkat waktu, saya serahkan kepada pemateri untuk menyampaikan hasil diskusi kami. Oke, baik, percobaan kami mengenai konveksi. Nomor 1, setelah melakukan percobaan tersebut, apa yang terjadi? Apakah partikel-partikel zat dalam air itu mengalir dalam perpindahan kalor tersebut? Jelaskan. Ya, karena partikel-partikel zat dalam air terlihat berputar. Karena partikel-partikel zat dalam air ada yang naik dan ada yang turun. Nomor 2, percobaan tersebut termasuk perpindahan kalor secara apa? Jelaskan. Kami menyimpulkan bahwa itu adalah perpindahan kalor secara konveksi. Nomor 3, faktor-faktor apa saja yang mengaruhi laju perpindahan kalor dalam percobaan tersebut? A. Koefisien konveksi thermal zat yang memindahkan kalor. B. Luas permukaan perpindahan kalor. C. Membedakan suhu antara tempat kalor dialihkan dengan tempat pembuangan kalor. D. Waktu lamanya pemanasan. Itulah hasil diskusi dari kami. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mewakili kelompok saya untuk memberikan pertanyaan kepada kelompok 2. Contoh lain dari konveksi dalam kehidupan sehari-hari selain dari yang kalian praktekkan tadi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan kelompok 2. Baik, kami dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Contohnya adalah angin darat dan angin laut. Apakah sudah jelas? Sudah jelas. Oke, lanjut. Sip. Sekian hasil diskusi dari kami. Bila ada kurang, kami mohon maaf. Sebelumnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita berikan aplaus untuk kelompok 2. Nah, sekarang kita lanjut
pada kelompok 3. Oke, silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Untuk mempersingkat waktu, saya silakan kepada pemateri untuk membacakan hasil diskusi kami. Oke, baik, kami dari kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi kami, yaitu perubahan color dengan secara radiasi. 1. Setelah melakukan percobaan tersebut, apa yang kamu rasakan? Jelaskan. Yang dirasakan ketika tangan didekatkan pada lilin yang terbakar, tangan terasa panas. 2. Percobaan tersebut termasuk perpindahan kalor secara apa? Jelaskan. Secara radiasi, karena perpindahan kalor secara radiasi perpindahan tanpa adanya zat perantara, seperti membakar lilin dan mendekatkan kedua tangan dan akan terasa panas secara langsung dirasakan tanpa adanya perantara. 3. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi laju perubahan kalor dalam percobaan tersebut? 1. Emisivitas. 2. Suhu benda. 3. Luas permukaan benda. Itulah hasil diskusi kami. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Sekian hasil diskusi dari kelompok kami. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita berikan aplaus untuk kelompok 3. Oke, baik. Setelah ketiga kelompok presentasi, apakah sudah ada gambaran mengenai apa itu konduksi, konveksi, dan radiasi? Sudah. Mulai dari kelompok 1 tadi ya, yaitu mengenai konduksi. Konduksi itu adalah perpindahan kalor tanpa disertai dengan perpindahan partikel yang telah dilakukan tadi, yaitu membakar paku ya selama sekitar 10 detik. Nah, ujung paku akan terasa panas. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Karena adanya perpindahan kalor dari kalor yang berasal dari nyala api ini berpindah ke ujung paku sehingga terasa panas. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi laju dari konduksi ya, seperti yang dilakukan oleh kelompok 1 tadi, faktor-faktor yang mempengaruhi laju konduksi itu yang pertama adalah perbedaan suhu, ketebalan dari paku, luas permukaan paku, ya, dan permukaan paku dan panas termal dari paku tersebut. Karena alat yang kita gunakan di sini adalah bahan yang kita gunakan adalah paku atau logam. Oke, selanjutnya percobaan yang dilakukan oleh kelompok 2 tadi yaitu mengenai konveksi ya. Apa itu konveksi? Setelah dibagi ke kalor ya, perpindahan kalor yang disertai dengan perpindahan yang dilakukan oleh kelompok 2 tadi yaitu memanaskan air ya, terus ditaruhkan zat warna di tepi dari gelas minyak tersebut. Maka arah dari zat warna tersebut akan bergerak menuju ke air yang masih dingin. Ya, artinya kalor itu bergerak dari panas menuju ke dingin, zat yang panas ke dingin. Oleh karena itu, ketika kita memanaskan air, maka air yang panas akan naik ke atas dan yang dingin akan turun ke bawah. Oke, bisa dipahami? Bisa. Selanjutnya percobaan yang ketiga yang dilakukan oleh kelompok 3 yaitu mengenai radiasi. Ya, radiasi adalah yang dilakukan tadi adalah kelompok 3 memanaskan tangan lilin. Ya, apa yang dirasakan? Panas. Karena adanya perpindahan kalor. Faktor-faktor yang mempengaruhi dari radiasi tersebut apa? Yang pertama adanya Emisivitas. ya, emisivitas, terus Suhu benda. suhu benda dan Luas permukaan benda. Nah, oke. Nah, bisa dipahami? Bisa. Ya, bagus. Sekarang kalian perhatikan contoh soal yang ada pada slide. Jika ada yang belum dipahami, silahkan ditanyakan ya. Nah, suatu fluida dengan koefisien konveksi termal 0,01 kalori per meter sekon derajat Celcius memiliki luas penyampang aliran 20 cm². Jika fluida tersebut mengalir dari dinding yang bersuhu 100 derajat Celcius ke dinding lainnya yang bersuhu 20 derajat Celcius dan kedua dinding sejajar, maka berapakah besar kalor yang dirambahkan? Nah, silakan kalian perhatikan pada pembahasannya. Oke, sudah paham? Sudah. Oke, baik. Sekarang kalian silakan akses link yang sudah dibagikan di WA Group
Dan Ibu berikan waktu sekitar 6 menit. Ayo silakan. Kosongnya fisika. Ya sudah selesai anak-anak? Sudah. Sudah baik, siapa yang dapat menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Saya Bu. Ya, Kopi silakan. Jadi perpindahan kalor ada 3, Ya. yaitu konduksi, konvensi, dan radiasi. Konduksi itu sendiri adalah perpindahan kalor tanpa adanya partikel-partikel, tanpa disertai partikel-partikel itu. Konvensi adalah perpindahan kalor yang disertai partikel-partikel itu. Dan radiasi adalah perpindahan kalor tanpa adanya perantara. Saya di sini ingin menjelaskan teori mengenai konduksi, konvensi, dan radiasi. Ya, silakan dalam. Contoh konduksi ialah bagaimana kita membuatnya menggunakan sendok logam, di mana ujung sendok tersebut akan mengalami panas ketika kita membuat teh. Sedangkan contoh konveksi adalah ketika di mana air dipanaskan dan gerakan naik dan turun di air tersebut. Oke. Sedangkan radiasi, contoh radiasi tersebut adalah ketika panas matahari yang menyinari bumi. Ya, bagus sekali. Kita berikan aplaus untuk Kopi dan Galang. Nah, jadi Ibu ulangi sekali lagi, untuk perpindahan kalor ada 3, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Untuk contohnya sudah paham kan? Sudah. Contoh dari konduksi apa? Ketika kita memegang ujung paku yang dipanaskan. Terus yang kedua, konveksi, yaitu ketika dipanaskan air. Dan yang ketiga, contoh radiasi yaitu Cara sendok dan masih banyak contoh-contoh yang lain lagi, ya. Sekarang Ibu akan membagikan lembar survei dan lembar penilaian. Untuk lembar penilaian ini silakan kalian nilai diri kalian sendiri, ya, dan kalian nilai teman kalian bagaimana pada saat presentasi tadi maupun dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Oke, silakan dikerjakan. Ini ada lembar survei dan lembar penilaian. Untuk lembar surveinya itu kalian silakan nilai bagaimana pembelajaran kita hari ini, ya, mengenai media yang kita gunakan, terus model pembelajaran yang kita gunakan, serta bahan ajar yang itu bagikan.
Oke, sudah selesai semua? Sudah. Kalau sudah, silakan dikumpulkan. Jangan lupa alat dan bahan dan juga DVD-nya. Oke, baik, selanjutnya kalian pulang mempelajari materi mengenai teori kinetikas ya. Iya, Bu. Oke, cukup sekian. Dua diri pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat bagi kita semua. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.